Shalom. Hai Sobat Krisko, selamat datang di podcast Krisko Mendengar untuk Merasakan. Sobat Krisko, apa kabarnya nih? Harapannya sehat dan selalu bersuka cita ya. Siapa nih yang di sini nungguin podcast Krisko bulan ini? Semoga banyak ya. Di podcast Krisko kedua ini dibawakan oleh aku, Asian Sitorus dari Krisko 2019. Nah, di episode kedua ini juga kita punya narasumber yang keren nih. Sobat Kristo juga mungkin udah tahu ya. Udah tahu tapi belum tentu kenal ya. Ya udah deh, mending kita kenalan langsung yuk. Shalom, halo Kak, apa kabarnya nih? Shalom, kabarnya baik. Gimana kabar adik? Puji Tuhan sehat Kak. Boleh dong Kak kenalan dirinya sama Sobat Kristo nih. Oke, sebelumnya menyapa dulu deh sahabat Krisko yang mungkin ada di rumah atau dimanapun yang sedang mendengar podcast. Ya, harapannya tetap baik dan pastinya tetap menjaga protokol kesehatan tentunya ya. Oke, perkenalkan nama saya Frida Octavia Bersianturi. Saya pastinya jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2013 dan konsentrasi manajemen komunikasi. Wah, gimana nih Sobat Krisko? Udah kenal dong ya? Oh ya Sobat Krisko, ada lagi nih fakta-fakta keren dari Kak Frida. Nih aku bacain aja deh. Yang pertama, Kak Frida ini adalah seorang pelayan di warung sate kamu. Sobat Krisko juga udah tahu ya warung sate kamu itu gimana. Keren kan? Nah, jadi Kak Frida ini adalah seorang volunteer. Yang kedua, kakak ini pernah mengikuti Hackathon Virtual Project Suara Komik Kingston oleh Sabda. Dan yang ketiga, pernah mengambil pelayanan di PMK Kota Perkantas Riau. Dan sering ikut seminar pelayanan, juga seorang social entrepreneur di era digital. Dan kemudian Kak Frida ini adalah salah satu penerima beasiswa KSE, Karya Salemba 4. Beliau juga menyukai dunia fotografi dan hiking. Dan yang kerennya ini, beliau pernah magang di TVRI. Keren banget kan? Nah, ngomongin soal pelayanan atau melayani ini Kak. Kata pelayanan itu bagi beberapa orang adalah hal-hal yang cukup sulit. Bahkan nggak semua orang mampu untuk melayani nih. Dan kadang juga aku pribadi ngerasainnya. Gimana sulitnya atau memberikan hati itu kadang sulit. Bagi seorang Kak Frida nih, dengan semua pelayanan-pelayanan yang udah dilakuin. Apa sih Kak arti dari melayani atau pelayanan itu? Oke, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, sebelumnya ya kalau dibilang apa sih arti pelayanan itu terkhusus bagi aku sendiri gitu ya. Yeah. Sebelumnya kita harus tahu dulu sih sebenarnya pelayanan itu kalau kita dengar pelayanan itu sebenarnya tidak jauh dari atau tidak terpisah dari hidup orang percaya Kristus pastinya. Nah, dari pengaplikasian orang percaya itu pastinya adalah melayani, gitu ya, nggak jauh dari kata melayan gitu. Nah, pelayanan itu sebenarnya kalau didengar-dengar ya bagi orang, ngambil pelayanan ya ampun, kamu alim banget sih gitu ya. Iya, kadang ada kayak gitu. Kuliah aja, nggak usah melayani. Apa sih pelayanan? Lu mau jadi pendeta ya di kampus gitu kan ya? Iya. Saya sering mendengar seperti itu ya. Menurut aku sih pelayanan itu bukan harus kita menjadi orang yang WOW gitu ya. Bukan menjadi orang yang gimana banget. Pelayanan itu juga dimulai dari hal yang kecil loh. Hal yang sederhana. Seperti itu. Nah, itu juga arti dari sebuah pelayanan. Nah, pelayanan itu bukan juga diambil orang-orang yang tanda kutip adalah orang gerejawi aja nih yang ngambil sebagai pendeta kah atau sebagai singer atau MC atau apa. Tapi kita juga salah satu nih ya yang sering kita lakukan aja nih di kampus. Ngambil peran aja misalnya sebagai menolong orang aja deh. Menolong orang itu juga salah satu pelayanan loh dek. Seperti itu. Itu sih yang menurut aku arti sebuah pelayanan itu sebenarnya sederhana. Namun itu tadi pengaplikasiannya yang butuh memberikan diri gitu, memberikan hati untuk melayani itu. Gitu. Iya benar-benar juga sih Kak. Dimulai dari hal kecil aja itu udah berupa pelayanan ya Kak. Benar banget. Oke deh Kak, ini ya masih dalam konteks pelayanan kita nih. Kita dapat pertanyaan dari Karina Ginting Kak Karin nih. Apa sih resep menjadi panutan dan gimana sih cara memperbarui diri dalam Kristus?
Wah, kalau dibilang aku tidak pernah memindsetkan diriku aku harus jadi panutan nih. Oh, resepnya aku harus seperti ini. Resep. Tapi jadi sebenarnya untuk itu sebenarnya yang merasa Kak Frida ini atau Kak Asian nih, gitu kan, adik Asian nih jadi panutan. Sebenarnya kan kita yang gimana kali ya, tapi orang yang memandang gitulah ya. Nah, menurut aku menjadi seorang panutan itu bukan menjadi ada resep atau gimana, tapi itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita nggak berharap akhirnya aku akan menjadi seorang panutan. Aku melakukan itu, aku ingin jadi panutan, enggak. Tapi semua itu dimulai dari diri sendiri, perbarui itu dari diri kita. Nah, gimana cara memperbarui itu dalam diri itu? Ya pastinya adalah salah satunya mengenal Kristus. Jika kita mengenal Kristus di dalam diri kita, di dalam hidup kita, yakinlah itu akan sejalan dengan kita akan menjadi, kalau dibilang kategorinya ya panutan itu gitu sih. Kalau dibilang resep nggak ada, tapi ya itu tadi mengenal Kristus, pasti buahnya adalah itu tadi, buah-buah kita mengenal Kristus. Dengan pengenalan kita akan Kristus akan berbuah dari cara hidup kita. Oke, berarti itu intinya kita mengenal Kristus gimana dulu ya kan Kak, barulah gimana kita untuk menjadi seorang panutan itu sih tergantung orang yang mandang ya kan Kak. Oke, pertanyaan yang kedua dari @heyitzk, Kak Keju nih. Gimana sih agar tetap semangat dalam melayani? Oh, ini juga menjadi pertanyaanku sih Kak. Caranya gimana biar tetap fight ya melayani? Sebenarnya kalau dibilang fight, aku juga pernah jatuh kok teman-teman gitu ya. Merasakan aku itu fight? Enggak nyatanya aku enggak fight. Enggak semuanya orang fight gitu ya. Mungkin ya saat ini mungkin teman-teman melihatku saat itu ya fight, ya pasti semuanya orang pernah merasakan jatuh ya, tidak mulu dengan kata semangat, tidak mulu dengan kata-kata nggak mungkin, nggak semangat juga, ada kok fase-fasenya. Tapi satu hal yang ingin mau aku bagikan sih, supaya kita tetap fight dalam melayani itu, yang pertama aku harus belajar dasar aku melayani itu apa. Aku pasti setiap aku mulai fase down, mulai fase tidak mau melayani pun, pasti aku menanya sama diriku, Frida, melayani itu apa sih dasar kau untuk mau melayani gitu. Misalnya nih kan di akhir dalam menjalankan Krisko, dalam di HMJ gitu, untuk apa sebenarnya? Itu kan udah mulai down tuh ya kan ya. Iya. Orang nggak menghargai kita nggak semangat kali ya gitu. Iya. Ya itu sih pertama yang mau aku tanya pasti diriku, dasarmu untuk melayani apa? Jadi aku itu sih pertanyaan yang selalu. Nah kalau sudah tahu menjawab itu tadi, aku pasti aku mengingat kembali, aku melayani karena Tuhan terlebih dulu melayani kita sebagai manusia yang berdosa dengan mati di kayu salib gitu. Iya, apa yang masa Tuhan sudah melayani manusia, apakah aku yang sebegini hinanya, apa yang bisa aku lakukan gitu. Tuhan yang udah besar aja pun melayani manusia yang berdosa, masa aku yang sudah ditebus oleh darah Yesus tidak ingin melayaninya? Seperti itu sih meresponi dari Tuhan yang telah menebus dosaku kayak gitu. Masa iya cuma ya aku mau melayaninya lah kayak gitu, hanya itulah yang bisa aku berikan gitu istilahnya. Iya, aku merasa tertohok. Keren banget jiwa pelayanan Kak Frida. Kita dapat pertanyaan lagi nih Kak, soal ini udah beda konteks nih, soal jurusan ilmu komunikasi. Pertanyaan pertama dari @forman butar-butar. Pertanyaannya, apa konsentrasi yang kakak ambil di jurusan ilmu komunikasi? Dan apakah sekarang karir atau pekerjaannya sudah sesuai dengan konsentrasi yang pernah diambil? Oke Kak, ya konsentrasiku tadi sudah aku katakan ya, aku jurusan konsentrasi MK. Kalau dibilang ke pekerjaan, saat ini sebenarnya aku sudah tidak bekerja, aku baru resign. Tapi pekerjaanku selama 2 tahun terakhir, ya memang tidak sesuai dengan konsentrasi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bilang, ya jadi apa sih gunanya jurusan itu kalau juga tidak sesuai dengan jurusan kita gitu ya. Nah, kalau dibilang belajar selama kuliah juga belum tentu itu jurusan yang teman-teman minati, ya kan ya? Iya betul Kak, betul. Apalagi pekerjaan gitu. Nah, pekerjaan bukan dibilang harus istilahnya kalau kita yang baru tamat nih, pasti nih pikirnya langsung panjang nih kan. Aku mau deh nanti sesuai dengan jurusan aku deh dapat kerjaan. Sampai kapan kita menunggu pekerjaan itu? Sementara
kita kan sudah pasti banyak tuntutan nih ya, jangankan untuk mau kerja, selesaikan kuliah juga sudah banyak tuntutan gitu ya. Nah pastinya kita, ya itu menjadi batu loncatan kita sih untuk memulai pekerjaan. Kita kan belum mengenal kerjaan nih, kita masih fresh graduate ketika kita tamat. Jadi itu tadi, ya memulai pekerjaan itu pastinya untuk pertamanya adalah mencari pengalaman pastinya. Gimana sih pekerjaan yang pada umumnya, ya mungkin dengar-dengar teman-teman kerjaan seperti ini. Tapi kalau kita nggak ngerasain sih, menurut aku sih kurang greget ya kayak gitu, tahu sebenarnya lapangan itu seperti apa. Karena kuliah dan kerja itu dunia yang berbeda kalau dibilang deh. Karena itu kalau dibilang kuliah itu ya masih putih abu-abunya gitu. Tapi dunia nyatanya adalah dunia bekerja, di mana kita menjadi alumni itu yang teruji adalah ketika kita bekerja. Baik integritasnya, caramu disiplin, itu teruji ketika kamu sudah bekerja. Jadi kalau dibilang jangan takut deh teman-teman, kalau misalnya nih pada sekarang masa TA atau sudah alumni nih sekarang gitu kan ya, bingung, aku harus kerja sesuai dengan ini, jangan deh kayak gitu. Coba aja kayak gitu. Jika ada pekerjaannya masuk, coba aja kayak gitu. Nanti kamu seiringnya berjalannya, kamu bisa cari kerjaan lain seperti itu. Sama dengan aku sih sekarang kayak gitu kan. Itu kan aku belum waktu pekerjaan itu kan aku tidak sesuai passion gitu ya. Tapi dari situ aku belajar. Itu adalah ilmu baru ketika tidak belajar di kampus, tapi aku mendapati itu. Nah kalau dibilang kuliah tidak sesuai dengan ini, enggak. Yang namanya ilmu tidak ada yang sia-sia kok deh kayak gitu. Buat teman-teman juga gitu, tidak ada yang sia-sia. Jadi ilmu itu adalah sebenarnya senjata kita gitu loh, untuk menjual kita, untuk menjual, wah ini loh, aku bisa bekerja loh, aku memiliki ilmu dan aku juga, ya istilahnya kita ada bekal ketika bekerja, kayak gitu. Beda dong, kita yang sudah mendapatkan ilmu di kampus dengan yang belum gitu ya istilahnya. Itu sih buat teman-teman yang mungkin lagi mungkin mencari pekerjaan atau bingung atau jurusannya sekarang, itu sih. Iya betul kali Kak. Apalagi di sini kan aku udah mau menentukan konsentrasi mana nih. Di situ aku bingung apa bisa aku besok bekerja sesuai dengan konsentrasiku. Tapi setelah mendengar apa yang Kakak Frida bilang, itu pikiranku terbuka dong. Makasih Kakak. Oke deh. Oke, pertanyaan yang kedua nih Kak. Kakak kan pernah magang di TVRI kan? Boleh dong Kak cerita gimana sih pengalaman magang di TVRI? Siapa tahu kami juga pengen juga magang ke sana. Oke, buat ya kalau dibilang pengalaman magang di TVRI, secara universalnya banyak ya pengalaman yang dipelajari di magang TVRI itu. Aku sebagai bagian program karena jurusan konsentrasi kan M1 ya, jadi memang ditempatkan di program juga ya sesuai lah seperti itu kan ya. Kalau dibilang pengalaman, iya lagi-lagi pengalaman. Kita belajar hal baru di situ. Hal barunya ketika di kampus ya pada zamannya tahun 2013 kali ya masuknya di aku ya kurang lah dalam pengaplikasian istilahnya kamera. Karena kan kita nih banyak nih angkatan 2013 banyak pada tahun itu ya, sampai 300-an mahasiswa nih komunikasi. Satu kelas kami 80 orang, kamera cuma 2, gimana bayangkan dong ya, sulitnya untuk mau belajar secara praktek. Nah, di magang itu kan kita bisa tahu, belajar nih dari kakak-kakak karyawan di situ, ibu-ibu, kakak, ya semualah yang ada di TVRI itu, belajar bagaimana penggunaan kameranya secara langsung, pengambilan teks saat acara. Nah, lagi-lagi itu adalah hal-hal baru. Menurut aku sih pengalaman yang sangat berarti kali lah ya, karena ilmu itu kan mahal ya. Jadi istilahnya kita sudah magang di tempat itu pun udah hal yang sangat disyukuri dan boleh belajar selama 2 bulan. Itu adalah ya hal yang nggak bisa dilupakan lah, karena orang itu juga sabar dalam memberikan pelayanan, mengajari kita, baik dalam kalau manajemen komunikasi ya sesuai tadi lah ya, merundown acara, kapan menteknya, kapan buat acaranya, itu sih. Jadi kalau mau teman-teman mau coba magang di TVRI juga
ya coba aja gitu. Segala media kalau bisa teman-teman coba masukkan. Kalau misalnya nih gagal proposal, karena saya juga dengar teman-teman ada yang gagal, kita putus semangat gitu loh. Karena media di Pekanbaru kan lumayan juga banyak kayak gitu. Tapi jangan menutup kemungkinan teman-teman mau mencari mungkin media di luar dari Pekanbaru, boleh. Jangan merasa karena banyak juga aku dengar enggak, nanti pesimis dengan orang yang di Jakarta, mereka enggak. Itu enggak menjadi tolak ukur bahwasanya kita yang ada di UNRI juga enggak bisa bersaing dengan mereka. Enggak kok, karena memang di angkatan kami juga sudah ada juga yang magangnya ada net di Kompas gitu, sejenisnya yang bagian media yang memang magang itu kan bukan harus di TV juga kali ya, yang kayak kayak di Shopee itu kan membutuhkan media-media seperti kita gitu loh. Karena jurusan kita ini adalah jurusan sebenarnya istilahnya yang banyak cakupan, yang masih banyak menerima seperti itu. Lowongan-lowongan itu banyak karena sampai sekarang pandemi itu adalah media. Sampai sekarang media yang tetap masih mengayomi gitu lah, masih tetap membludak. Nah, jadi jangan menutup kemungkinan teman-teman juga bisa cari referensi di luar, media yang mungkin di Jakarta, Bandung, dimanapun seperti itu. Jangan pesimis, itu sih. Ya, cukup banyak juga sih Kak teman-temanku atau adik-adik 2020 milih konsentrasi MK. Nah, tuh sobat-sobat Krisko dengerin penuturan dari Kak Frida. Oke, lanjut. Kita juga udah ngomongi soal perkuliahan nih sobat Krisko. Tepatnya mengenai jurusan kita, jurusan ilmu komunikasi. Sobat Krisko tahu nggak kalau cikal bakalnya Krisko ini dari jurusan ilmu komunikasi dulu loh. Nah, pertanyaan satu ini berkaitan nih. Langsung aja kita tanyain sama Kak Frida. Kak Frida, apakah kakak ini seorang yang turut berperan dalam terbentuknya Krisko dulu? Boleh dong Kak cerita. Wah, melihat foto Krisko aja, wah rasanya pengen kuliah lagi nih. Kamu pasti Kak kuliah lagi bareng kami. Salah satu yang berperan, ya salah satunya ya, tapi semuanya juga berperan penting, turut andil dalam pembuatan, dalam inilah ya dibilang terbentuknya Krisko. Ya, awal mulanya ketika Krisko Kristen Komunikasi, mahasiswa Kristennya itu terbanyak memang di tahun 2013 pada saat itu. Nah, kami ada sekitar 22 orang kalau nggak salah ya, 22. Di tahun 2012 itu sedikit, kurang lebih nggak nyampe 10 kali ya mahasiswa Kristennya. Nah, di 2013 muncullah kami, lahir di permukaan bumi di jurusan komunikasi. Lahirlah angkatan si 2013 ini. Memiliki kerinduan lah seperti itu. Wah, Kristennya banyak nih gitu kan. Tapi kok ini ya, kok belum kenal semua gitu kan ya. Karena kan udah kita banyak dan beda-beda juga kelasnya, nggak pernah ketemu, kelas A sampai E gitu ya. Jadi nggak pernah ketemu, banyak banget kan ya, sampai E loh kami. Sampai E gitu kan, banyak. Aduh, gimana nih mau ketemu gitu. Kakak senior lah pastinya yang mendekati adik-adiknya gitu ya kan. Dengan kami yang polos-polosnya yang tidak tahu kemana gitu. Ya, mendekati, terus di tahun 2014 muncullah adik junior di 2014 juga kan ya. Nah, itulah membuat, wah makin banyak nih Kristen Komunikasi gitu kan. Nah, dan di tahun itu kan kami ada tuh HMJ ada divisi kerohanian kah, divisi infokom kah, divisi yang lainnya seperti itu. Nah, kakak senior juga ada yang berperan penting juga di HMJ, juga memiliki kerinduan, dan divisi rohani juga memiliki proker, bahwasanya ya terbentuklah sepertinya grup untuk Krisko ini supaya mempertemukan juga junior sampai ke senior-seniornya juga, alumni-alumni yang dulunya melalui Natal ini. Nah, Natal di 2014 itulah perdananya Kristen Komunikasi ada Natal. Proyeknya pertama dibilang dari divisi rohani, karena kan Krisko ini ya nggak bisa dibuat berdirinya sendiri gitu ya, dan dinaungi oleh divisi Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Nah, seperti itulah awal terbentuknya. Ya itulah karena kerinduan juga senior dan kami juga yang banyak. Dan 2014 juga sebenarnya sudah sangat cukup lah istilahnya untuk orang-orang, untuk berapa orang itu beserta dengan alumni komunikasi. Karena itulah kerinduan sih seperti itu, untuk komunikasi bisa kumpul, dan adanya juga dulunya ibadah bulanan yang diadakan gitu ya. Adanya BPH membuat ibadah bulanan seperti itu. Itu sih. Aku kira Krisko ini terbentuk 2015 Kak, soalnya
aku lihat di logo Crisco tuh kan Kak, dia 2015 itu. Jadi logo itu dibuat kan itu Natal dulu nih. Jadi sembari itu tugas ya program DPH atau apa ya meremukan lah bagaimana logo Crisco itu dibuat supaya ya istilahnya ada logo itu kan semakin tahu gitu ya, oh ini Crisco nih kayak gitu, diadakan Crisco. Dan bisa juga dalam apa pengurusan surat-surat kan juga butuh itu ya untuk juga untuk apa. Nah seperti itulah dibuat logo itu dengan maknanya tersendiri gitu. Oke, berarti resminya itu 2015 lah ya Kak, kita simpulkan. Iya boleh? Iya, seperti itulah. Oke deh Kak, ini ada pertanyaan lagi terhadap Kakak dan Crisco nih. Pertanyaan dari adik kita angkatan 2020, Sylvie Gloria. Pertanyaannya, apa sih Kak pengalaman terbaik dan berkesan Kakak selama di Crisco? Cerita dong. Aduh, falling in love banget deh sih. Oke, kalau dibilang pengalaman terbaik adalah ya bertemu dengan orang-orang yang di Crisco adalah pengalaman hidup yang terbaik juga bagiku. Ya, pengalaman terbaik itu ya itu tadi. Satu hal ya pengalaman hidupku adalah aku bersyukur sama Tuhan ketika aku boleh diizinkan untuk melayani di Crisco, baik dalam hal ya mengambil bagian dalam pelayanan baik itu di Natal, pokoknya melayani lah. Istilahnya kan bukan hanya struktural gitu ya, tapi boleh memberi diri ya sebagai pelayan Tuhan melalui Crisco, mendengarkan setiap yang mungkin adik-adik junior yang butuh kitanya gitu, atau ya kita tanyakan lah kondisi itu kan ya gitu. Kondisi yang ada di Crisco itu adalah salah satu hal yang bagiku pengalaman yang berkesan. Bahkan pengalaman berkesannya kalau dulunya kami sempat pergi ya menjenguk dulu ada senior yang ya telah tiada gitu ya, beramai-ramai untuk ke makamnya gitulah istilah. Ya itu sangat ya wow sebegitu gitu loh, sampai aku ya kenal senior itu karena ini juga Crisco juga ya, karena ada Natal juga kan itu di alumni diundang, jadi makin tahu nih oh iya ini senior aku ya, pernah sih ketemu gitu, tapi kan kalau nggak dipertemukan karena ini karena alumni kan ya, kita masuk 13 ada juga alumni yang sudah keluar pastinya seperti itu, jadi semakin mengenal oh mereka ini ya kayak gitu. Jadi bertemu dengan orang-orang yang ada di Crisco, mengenal orang lain, tahu setiap apa namanya dibilang karakter orang-orang itu juga di Crisco, wah ini adalah suatu hal juga pengalaman hidup yang berarti juga sih bagi aku kayak gitu. Dan penggalangan dana untuk Natal juga nggak sih Kak? Iya. Sampai sekarang lo ngamen, bukan ngamen sih, bazar suara. Aduh, bazar suara makanan tuh sampai jualan gitu loh. Ya saudara kita, wah aksi dana mereka sampai jual. Iya loh kan, kadang kewalahan gitu kan ya. Aduh kita kayak mana nih, sampai yang ada kan tuh apa namanya ya gazebo. Tapi kan tempat duduk dulu ada meja sih di situ. Nah nggak tahu sekarang ada meja apa enggak. Tapi di situ kami tuh pagi-pagi dan menyediakan makan nasi goreng ya. Untuk bertemu di waktu yang seperti itu lagi udah sangat berharga banget gitu ya, untuk nggak bisa lagi flashback gitu, cuma ya itu hal-hal yang dirindukan, bahkan pengalaman yang berharga ada di Crisco. Kami juga ngerasainnya sih Kak, 2019 itu sebelum ya ginilah pandemi nggak bisa ikut Natalan, kami juga jualan bazar suara, pokoknya semua. Kakak lihat updatean ya di Instagram maupun di grup, maksudnya kalau udah lihat kalian di story gitu kan, wah kadang bilang nih sama seangkatan, wah ya ampun nggak bisa ikut kita ya, kayak mana nih gitu, karena kan kerjaan juga kalian. Iya, lihat mereka semangat banget ya kayak gitu. Iya tuh lah, kalah kayak gitu. Pandemi gini juga jadi rindu gitu kan ya, aduh gimana nih gitu kan sama teman seangkatan, ini kan pandemi nih ya nggak temu dong sama angkatan 2020, 2021 kayak gitu, bahkan sampai kayak gitu. Ya pada kita kenal nih Crisco dari angkatan sampai 20 nih gitu kan, karena ketemu di 2019 gitu. Nah ini ya nggak ketemu deh kayak gitu. Sayang kali. Udahlah Kak, kita berdoa semoga di 2022 ini bisa ketemu. Amin, pandemi cepat berlalu. Iya, betul. Asik. Bincang-bincang kita seru banget ya Sobat Crisco.
aku punya pertanyaan lagi nih Kak. Ini pertanyaannya. Setelah melewati semua pahit manis jalan kehidupan yang Tuhan beri, apa sih pelajaran berharga tentang kehidupan yang Kakak bakal selalu ingat? Dan gimana sih harapan Kakak untuk kedepannya? Wah, mari les sebentar. Aduh, pengalaman adalah guru terbaik ya. Kalau dibilang ya pengalaman yang berharga dalam kehidupan yang sampai sekarang aku ingat adalah sebenarnya banyak. Kalau mau diceritakan juga nggak akan siap. Lebih dari skripsi nih kali ya. Iya. Kalau dibilang pengalaman, aku paling mengingat seperti ini. Frida, kamu tidak pernah gagal sampai kamu berhenti mencobanya. Jadi aku itu orang yang paling suka mencoba hal-hal yang baru. Iya. Jangankan yang baru gitu ya. Hal-hal yang mungkin menurut orang, wah nggak mungkin, aku akan coba. Seperti itu. Misalnya, ini nih, aku kan sekarang merantau nih ya, sekarang makin jauh ke arah Pulau Jawa gitu. Nah, udahlah, ngapain jauh-jauh, ini, kayak gitu. Malahan aku makin kepo nih, hal baru apa yang aku dapati kalau aku jauh, seperti itu. Ya, terlebih, ya pasti aku berdoa juga sama Tuhan tuntutan, aku keluar apa tidak, aku ke Pulau Jawa apa tidak, seperti itu ya. Nah, lagi-lagi aku memang memindsetkan seperti itu. Frida tidak akan pernah gagal sampai Frida berhenti mencobanya. Berarti kalau aku belum berhenti, berarti aku belum gagal dong ya. Seperti itu. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga banget. Pasti istilahnya pengalaman yang sangat berharga itu saat ya pastinya kita hidup merantau. Kenapa aku bilang sedih, senang, gimana ya. Merantau itu is the best banget lah kayak gitu. Kalau dibilang tinggal sama orang tua, tapi merantau lebih fight, lebih teruji di mana kemandirian kamu, di mana kamu berrelasi dengan orang lain yang belum sama sekali kamu kenal di perantauan, tapi kamu mengenalnya. Gimana rasanya disakiti, gimana rasanya tidak dihargai, itu semua ada ketika, ya menurut aku sendiri ya, aku merasakan itu saat aku merantau. Jadi pengalaman yang paling berharga saat aku memang hidup merantau gitu. Jadi dari merantau aku tahu caranya menghargai orang, tahu aku caranya menghargai orang saat berbicara, hal yang sepele aja, berbicara terhadap kita. Karena zamannya sekarang ya dengan gadget, kalau berbicara aja gadget nomor 1. Jangankan itu, dia mau bercerita aja ngomong, ini aku beli ini nih, dia selalu pegang HP. Aku jurusan komunikasi. Berarti aku minimal, aku harus menjadi komunikan yang bagus gitu kan. Menjadi komunikatif yang baik seperti itu. Untuk menjadi komunikatif yang baik juga sulit gitu. Jadi belajar juga dari situ. Jadi jurusan dengan hidup kita sebenarnya Tuhan itu sebenarnya udah atur. Cuma kita kurang menyadarinya gitu. Iya ya. Rupanya kalau aku menghargai dia berbicara, iya ya. Dulu kan aku juga belajar pengantar ilmu komunikasi. Betul. Harusnya aku tahu dong cara menghargai orang. Makanya sampai sekarang, iya ya. Sebenarnya nggak ada ilmu itu. Percuma dong kamu jurusan ilmu komunikasi. Ngapain belajar ilmu komunikasi? Kok juga kita pandai ngomong. Nah, disitulah peran kita kadang mengatakan ya komunikasi itu bukan belajar tentang hanya ngomong aja gitu ya, tapi bagaimana menyampaikan pesan itu kepada komunikannya itu sendiri gitu ya, bagaimana pesan itu tersampaikan. Jadi dari situ sih aku belajar pengalaman hidup itu, di situ sih paling berharganya di merantau dengan perjalanan hidupnya itu sih asik deh. Terus gimana deh harapan Kakak untuk kedepannya? Harapanku tidak jauh karena saat ini kan aku belum bekerja ya. Harapannya aku hanya berdoa ya aku bisa mendapatkan pekerjaan. Itu sih harapannya, dan bukan hanya mendapat pekerjaan, tapi dari pekerjaan itu aku boleh menjadi berkat bagi orang lain di tempat aku bekerja. Karena dibilang, iya kalau bekerja tidak menjadi berkat bagi orang lain juga apa yang mau dikejar di dunia ini gitu. Jadi itu sih aku bekerja, tapi ya namanya juga bekerja itu adalah pelayanan kan ya. Jadi betul. Baiklah pekerjaan itu adalah pelayanan yang kiranya jadi berkat lah bagi tempat pekerjaan nantinya, bagi orang sekitar juga, bagi keluarga juga, dan bagi siapapun yang mengenal Frida gitu lah. Asik. Oke. Keren. Aduh.
Oke deh. Gak kerasa ya, banyak hal yang udah kita sharing dan bincang-bincangkan di episode ini. Banyak hal menarik juga yang bisa kita dapat dari seorang Kak Frida nih Sobat Krisko. Baik dari pelayanannya, perkuliahan, dan bahkan kehidupan pribadinya nih. Nah, untuk menutup podcast kita kali ini, kami mau dong Kak, kesan dan pesan dari Kak Frida untuk Krisko. Ini baik untuk alumni, senior, BPH, junior, dan Krisko ke depannya banyak ya. Kalau kesan dan pesan untuk Krisko, yang pertama ya, pasti aku bilang untuk Krisko, apapun kondisi Krisko, apapun yang nanti akan dialami Krisko, siapapun yang melayani di Krisko, aku yakin, aku percaya, ya Tuhan akan menyertai orang-orang yang mengerjakan pelayanannya di situ. Tetaplah memberi diri, melayani, jangan mudah tergoyah dengan kata kuliah dan pelayanan. Karena sebenarnya kuliah adalah pelayanan kita juga untuk Tuhan, karena kita juga bertanggung jawab dengan kuliah kita, dan begitupun juga melayani sama sejalannya dengan kita melayani Tuhan. Jadi itu sebenarnya tidak bisa juga dipisahkan ya, karena ya sama-sama aja sebenarnya melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan toh ya, gitu. Kuliah maupun pelayanan. Ya aku harapannya Krisko tetap menjadi tempatnya, khususnya ya mahasiswa Kristen, komunikasi yang dari dulu-dulunya hingga nanti ke depannya bertemu di tempat itu, di tempat komunitas itu. Disitulah rumahnya, istilahnya rumah Kristen komunikasi itu di Krisko, seperti itu. Amin. Kalau alumni apa ya? Sedang senior, kakak-kakak alumni atau mungkin yang sudah berkeluarga gitu kali ya. Ya, salam kenal dari junior. Kiranya ini ya tetap ada relasi lah senior, alumni dulu dengan adik-adik kita sekarang, tetap mengayomi mereka sebagaimana mereka juga butuh diayomi seperti itu. Terus kalau untuk ya alumni dan senior lah itu ya. Junior ya adik-adikku yang mungkin aku juga belum pernah jumpa kali ya. Aku juga rindu untuk bertemu kalian junior-junior yang biasanya kalau junior nih aku harus target minimal aku harus hafal nama nih. Siapa nih dia? Bukan mau ini ya. Agak gimana gitu, agak dengarnya horor nih kakak ini gitu kan. Ya, tapi aku pengen memang mengenal nama itu kan agak lebih WOW gitu ya. Kenal nama, hey Asian gitu kan. Tahu gitu kan lebih enak tuh ya. Iya. Gitu. Nah harapanku ya tetap kalau junior yang sekarang semangat lah, intinya semangat untuk masa pandemi saat kuliah ya Dek gitu. Ya Tuhan pasti tahu segala keluh kalian saat kuliah masa pandemi ini pasti nggak enak gitu ya. Tapi ada di balik itu di masa pandemi ini juga kakak mau bilang masa pandemi udah setahun nih. Apa yang sudah hal baru yang kamu sudah kembangkan dalam diri. Jadi jangan kuliah juga yang kayak gitu-gitu aja, tapi diri kita selama istirahat lah dibilangnya. Tubuh kita diistirahatkan juga ke kampus-kampus. Maunya ada hal baru yang berkembang gitu, ada hal baru yang menjadi wah ini Asian sekarang masa pandemi ini rupanya dia sudah mulai suka menulis gitu kan. Maksudnya jangan jadikan situasi kalah saing kitanya, karena ya, betul. Jujur kalau misalnya dulu nih kita kuliah kan nggak sempat waktuku, aku nggak suka ngedit gitu kan. Kita komunikasi minimal ngedit foto tahu nih. Yang ayo masa pandemi ini cari hal baru yang tidak bisa kamu lakukan waktu kuliah efektif ya sekarang gitu. Itu sih, dan semangat untuk melayani di Krisko gitu ya. Apapun pelayanan, mau itu nanti pelayananmu saat di Krisko sebagai ini, sebagai itu, apapun yang sekali titik terendah pun itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Tidak ada hal pelayanan kecil dan besar di mata Tuhan. Semuanya adalah untuk melayani Tuhan. Asik. Iya betul Kak. Kita harus cari pengalaman baru. Jangan karena keadaan kita kalah. Kayak kemarin aku kuliah online nih sama Bu Zura. Ibu tuh bilang cari dong pengalaman baru di masa pandemi ini. Salah satunya kayak ikut-ikut seminar gitu kan Kak. Kan banyak tuh seminar gratis lagi dari universitas mana.
dari konteks mana, yang kayak mana gimana gitu tuh. Itu tuh ilmu yang kayak kakak bilang tadi. Itu bukan yang tidak berguna. Itu semua ilmu itu berguna. Dan investasikan hidup kita itu mulai dari saat ini. Gimana kita 5 tahun ke depannya itu dimulai dari kita saat ini. Betul kan, Kak? Kakak bilang gini deh, pandemi saat ini sebenarnya kita banyak banget ilmu gratis. Aku aja nih ya, sekarang nih, aku misalnya ngikutin seminar menulis nih. Kalau karena pandemi, aduh gile, gue mungkin gitu istilahnya, gue mungkin nggak ngikutin gimana cara menulis. Karena ya semasa kita kerja sulit dong ya untuk ngikutin seminar, bayar lagi nih. Iya, betul. Jadi istilahnya ilmu itu banyak, geng. Kita harus mencari gitu. Oke deh, oke. Kita udah nyampe di penghujung podcast. Ini nih, terima kasih untuk Kak Frida untuk kesan dan pesannya. Terima kasih juga Kak Frida udah bersedia menjadi tamu podcast Krisko kita dan juga berbagi cerita bersama di episode kali ini. Harapannya semoga segala pelayanan, karir kakak, ya kan Kak, selalu sukses. Dan semoga ikut juga kegiatan Krisko lainnya. Kan kita sekarang online. Jadi boleh dong Kak, kami rindu kakak ikut juga. Oke. Asik. Oh ya, kita bakal bacain mention confess atau manifest yang udah Sobat Krisko kirim nih. Ayo Kak, kita bacain. Ayo Sobat Krisko, dengerin, siapa tahu manifest kamu ada di sini. Aku bacain aja langsung ya kan. Yang pertama, manifestnya. Dari Song Joong Ki. Gimana sih ngomongnya? Ini manifest dari Song Joong Ki. Dude keren. Kita berharap untuk kita kan Kak. Rupanya sama Kak Karin. Pesan Kak Karin nih. Terima kasih sudah teramat mengasihiku, meskipun kamu tidak menyadari siapa aku. Yang hanya ingin ku sampaikan, tetaplah menjadi berkat bagi siapapun itu. Tetap semangat untuk mencari kerja, jangan menyerah, karena Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai, macam lagu. Aku sangat mengasihimu, terlebih Tuhan teramat sangat-sangat mengasihimu. Love you. Manifest kedua nih Kak. Oke, aku bacain ya. Iya. Dari pendoa Krisko. Oh my, kok jadi ngerasa kayak gimana gitu ya? Pengagum rahasia nih. Untuk Krisko. Hai Krisko, meskipun aku jarang nimbrung di grup WA, namun saat ini aku masih memperhatikan kamu. Oh my god, kok jadi baper ya? Aduh, terbawa suasana nih. Ya, melihat kabarmu dari grup, mendengarkan perjalananmu mulai dari awal hingga saat ini. Saat ini aku bersyukur Tuhan masih menyertai Krisko hingga sampai sekarang. Terima kasih untuknya yang masih memberikan anak-anak Tuhan untuk mengambil pelayanan di Krisko. Kiranya tetap semangat meskipun pandemi belum berlalu. Jika merasa sendiri, jangan sungkan untuk berbagi padaku. Aku siap mendengar kisahmu, Kriskoku. Love you more and God bless you, Krisko. Amin. Oke, Apa nih? ada NB-nya nih ya. Buat Krisko semuanya, tetap jalankan protokol kesehatan ya. Anak-anak Tuhan juga harus taat pada pemerintahannya. Oke, manifest yang ketiga nih dari Selena. Mungkin bukan Selena Gomez. Untuk Krisko. Oke, pesannya sukses terus buat Krisko, terus bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Selena. Lanjut Kak, lanjut. Oke, dari si tukang bacot. Wah. Apa nih bacot nih ya? Oke, dari si tukang bacot untuk BPH Krisko. Wow. Oh iya. Oke, pesannya semangat terus. Jangan sampai kendor pelayanannya ya. God bless. Salam gambarnya. Oke, si tukang bacot. Oke, manifest yang kelima nih dari Siapu dan Gerobak Pasir. Gerombolan Batak susah diusir. Iya ya kali ya. Untuk Gerobak Pasir. Pesannya, tolong kalau ada kuliah pagi jangan susah-susah dibangunin. Dan tetap jadi simbolis Naburju ya. Dan God bless you. Gimana? Simbolis Naburju. Lucu. Simbolis baik. Oke, ini dari Kiwi Hijau. Seperti buah-buah. namanya
Unik ya, ada yang terlalu British, ada yang kekorean banget, ada yang nggak tahu nih. Dari Kiwi Hijau untuk Rizko, pesannya, mari menjadi alat Tuhan dalam menyalurkan berkat bagi sesama. Tetap semangat dalam pelayanan dan senantiasa diberikan Tuhan kesehatan dan keselamatan. God bless us. Oke, Kiwi Hijau. Besok sawi hijau. Aku bacain ya manifest yang ketujuh dari orang jauh, orang dekatnya belum. Untuk pribadi yang overthinking, alasannya jangan lama-lama, kamu nggak bakalan kuat. Jadi harus gimana? Kalau kamu laki-laki, bisa nggak kita kenalan? Asik. Lagi jomblo nih. Oke. Sekarang kakak ya? Iya. Oke, dari anonim lagi. Anonim. Ini anak bahasa sepertinya ini ya. Dari anonim untuk kita berdua. Dari untuk Kak Frida dan Kak As. Ini antara senior yang nulis atau junior nih? Kurang tahu, nggak tahu. Oke, pesannya Kak Frida dan Kak Asian, terima kasih untuk sharingnya. Iya, aku. Makasih anonim. Arigato. Asik. Berarti manifest kita udah selesai nih, Kak. Oke, manifest Krisco kita udah dibaca ini semua. Terima kasih ya yang udah bersedia untuk ngirim. Terima kasih juga yang udah pendengar setia Krisco Podcast. Terima kasih. Jangan lupa nih untuk ikutan di ibadah Krisco bulan ini. Tepatnya di hari Jumat 19 Maret 2021. Tetap jaga kesehatan dan tetap bersuka cita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Shalom.